Isu-isu pemasaran dalam implementasi strategi. Implementasi strategi berpengaruh secara langsung terhadap kehidupan manajer pabrik, manajer divisi-divisi, manajer departemen-departemen, manajer penjualan, manajer produk, manajer proyek, manajer personalia, manajer staf, supervisor, dan seluruh karyawan. Pada situasi tertentu, manajer dan karyawan yang tidak memahami bisnis dan tidak berkomitmen terhadap bisnis mungkin berusaha menggagalkan upaya implementasi strategi dengan harapan organisasi tetap akan menggunakan cara lama. Isu-isu pemasaran, dua variabel yang penting dan sentral bagi implementasi strategi. Yang pertama, segmentasi pasar dan penempatan produk. Isu pemasaran yang pertama adalah segmentasi pasar. Segmentasi pasar secara luas digunakan untuk menerapkan strategi. Mengevaluasi segmentasi pasar yang potensial memaksa para penyusun strategi untuk menentukan karakteristik dan kebutuhan konsumen serta mengembangkan profil kelompok konsumen. Pertama, strategi seperti pengembangan pasar, pengembangan produk, penetrasi pasar, dan diversifikasi membutuhkan peningkatan penjualan melalui adanya pasar dan produk baru. Kedua, segmentasi pasar memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dengan sumber daya yang terbatas karena produksi massal, distribusi massal, dan iklan massal tidak diperlukan. Ketiga, keputusan segmentasi pasar secara langsung mempengaruhi variabel bauran pemasaran, seperti produk, distribusi, promosi, dan harga. Isu pemasaran yang kedua adalah penempatan produk. Penempatan produk merupakan pengembangan skema representasi yang mencerminkan produk atau jasa Anda dibandingkan dengan pesaing dalam dimensi yang penting bagi kesuksesan dalam industri. Strategi penempatan produk yang efektif memenuhi dua kriteria yang terdiri dari: yang pertama, secara unik membedakan perusahaan dalam persaingan tersebut. Yang kedua, membawa konsumen untuk mengharapkan pelayanan yang sedikit berbeda dari yang akan atau bisa diberikan ke konsumen. Langkah-langkah yang dibutuhkan dalam penempatan produk yaitu: 1. Pilih kriteria kunci yang secara efektif membedakan produk atau jasa dalam industri. 2. Tetapkan produk dan jasa pesaing sebagai resultan matriks 4 kuadrat. 3. Kembangkan rencana pemasaran untuk menentukan posisi produk atau jasa perusahaan secara tepat. Kebijaksanaan pemasaran. Pertanyaan-pertanyaan krusial yang timbul dalam rangka penentuan kebijaksanaan pemasaran yaitu: 1. Produk mana yang akan diperluas, produk yang sekarang atau produk baru? 2. Bagaimana kebijaksanaan kepada langganan akan dilaksanakan? 3. Bagaimana kebijaksanaan harga jual akan dilaksanakan? 4. Bagaimana kebijaksanaan promosi produk atau jasa dilaksanakan? Kebijaksanaan langganan. Masalah mendasar yang harus dijawab dalam penentuan kebijaksanaan langganan adalah: 1. Bentuk para konsumen. 2. Saluran distribusi. 3. Ukuran para pelanggan. Kebijaksanaan harga jual. Pertanyaan yang penting yang berhubungan dengan penentuan harga jual. Yang pertama, apakah harga jual akan dihubungkan dengan harga jual produk pesaing? Yang kedua, bagaimana harga jual khusus akan ditentukan? Yang ketiga, apakah semua langganan akan dibebani harga jual yang sama? Jika tidak, atas dasar apa yang akan ditentukan harga jual yang berbeda? Yang keempat, bagaimana dan kondisi-kondisi harga jual yang akan diubah? Kebijaksanaan promosi. Keputusan kunci yang harus dibuat untuk mencapai tujuan tersebut adalah: yang pertama, memilih daya tarik penjual yang penting untuk langganan. Yang kedua, menentukan penggunaan periklanan. Yang ketiga, kombinasi semua rencana pemasaran ke dalam campuran pemasaran yang praktis. Permasalahan terkini di bidang pemasaran yaitu cara membuat iklan yang lebih interaktif menjadi lebih efektif. Cara terbaik mendapatkan keuntungan dari percakapan di Facebook dan Twitter mengenai perusahaan dan industri, menggunakan penjualan eksklusif
tanpa iklan TV melewati iklan online. Menggunakan iklan TV yang banyak, sedikit tidak melawan iklan online. Untuk membatasi atau tidak saham bisnis yang dilakukan dengan pelanggan tunggal. Menjadi pimpin harga atau mengikuti harga untuk menawarkan lengkap atau terbatas. Untuk memberikan penghargaan kepada tenaga penjualan berdasarkan gaji langsung, komisi langsung, atau kombinasi gaji. Prinsip-prinsip terbaru di bidang pemasaran yaitu A. Situs bisnis atau organisasi harus memberikan instruksi yang jelas dan sederhana bagi pelanggan untuk membuat blog atau berkontribusi ke wiki. B. Dalam jumlah yang meningkat, orang hidup di negara tertinggal dan miskin di seluruh dunia memiliki telepon pintar tetapi tanpa komuter. C. Orang yang berusia 18-27 tahun menghabiskan lebih banyak waktu setiap minggunya di internet daripada menonton televisi, mendengarkan radio, atau menonton DVD atau rekaman VHS. D. Iklan di internet tumbuh dengan cepat sehingga pemasar lebih dimungkinkan untuk membuat yang lebih besar. Iklan lebih instruksif dapat mengambil lebih banyak ruang di halaman situs.